Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hari ini bertepatan dengan Asyura. Mudah-mudahan ibu puasa semua. Dan jangan lupa bikin bubur Asyura. Belum bikin. Kami di pesantren hari ini bikin bubur Asyura. Nanti buka puasa makan bubur Asyura. Nah, besok. Baik, suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, kemudian bertemu dengan sekelompok orang Yahudi yang mereka itu sedang melaksanakan puasa. Nabi bertanya, "Kenapa kalian berpuasa hari ini?" Lalu mereka menjawab, "Kami puasa hari ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel melewati Lautan Merah dan terlepas dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan pada hari itu juga Fir'aun mati dengan bala tentaranya di Lautan Merah." Nah, jadi Yahudi berpuasa 10 Muharram karena dia bersyukur Nabi Musa selamat. Begitu juga Bani Israel. Jangan tidak selamat waktu itu mungkin tidak ada Yahudi sampai sekarang, ya, karena dibantai sama Fir'aun. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana aula bi Musa minkum." Aku lebih utama kepada Nabi Musa daripada kalian. Artinya kalau kalian puasa karena bersyukur Nabi Musa diselamatkan dan Bani Israel diselamatkan, maka yang lebih pantas lagi untuk berpuasa itu adalah aku, kata Nabi. Karena kenapa? Karena kata Nabi, karena dikatakan bahwa Nabi kita adalah Nabi dan Rasul, dan Nabi Musa juga adalah Nabi dan Rasul. Jadi pantas level. Nah, maka disebutkan dalam riwayat hadis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yaum Asyura wa amara bisiyamih. Dan pada 10 Muharram itu Nabi berpuasa dan memerintahkan juga kepada sahabat yang lain untuk berpuasa. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman tasi'a. Kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, maka niscaya aku akan puasa juga tanggal 9. Jadi Nabi kepingin tahun depan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Tapi kata ulama, dikatakan dalam riwayat Nabi tidak sempat hidup sampai tahun depan, alias kurang lebih 3 bulan setelah itu Nabi pun meninggal dunia, tepatnya di 12 Rabiul Awal, masuk tahun ke-11 Hijriah. Meninggal Nabi kita Muhammad SAW. Kata ulama, walaupun Nabi kita tidak sempat puasa 9 dan 10 tahun depan, tetapi Nabi kita itu sudah ada ancang-ancang ingin berpuasa 2 hari. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya ibadah kita orang Islam ini tidak sama dengan ibadahnya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi cuma sehari puasa, nah kita dianjurkan 2 hari. Afdolnya, maksudnya yang paling baik adalah bukan 2 hari kata ulama, tapi 3 hari, 9, 10, 11. Kalau nggak bisa 9, 10, 11, kemarin nggak puasa, hari ini puasa, ya besok puasa. Kalau nggak bisa 3 hari, maka sekurang-kurangnya 2 hari. Ini kemarin puasa, hari ini puasa. Kalau kemarin nggak puasa, maka hari ini puasa, besok puasa. Yang penting 2 hari, supaya jangan seperti orang Yahudi. Kalau nggak puasa juga besok hari, cuman hari ini puasa, maka kata ulama puasanya sah, tetapi makruh. Walaupun makruh, namun tetap mendapatkan fadilah daripada puasa Asyura. Apa fadilahnya?
Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Nabi pernah ditanya tentang fadilah daripada puasa Asyura. Nabi mengatakan siapa yang puasa maka dosanya setahun akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya umpama ada orang puasa hari ini aja, kemarin gak puasa, besok gak puasa, kata ulama puasanya sah, namun hukumnya makruh. Arti makruh itu karena dia seperti orang Yahudi puasanya. Walaupun makruh, namun tetap mendapatkan fadilah daripada puasa Asyura tadi, jadi terhapus dosanya. Nah, jadi kalau bisa 3 hari, kemarin 9, 10 dan 11. Kalau enggak bisa, cara yang kedua 9, 10, itu yang dianjurkan Nabi. Kalau enggak bisa juga 10, 11. Kalau enggak bisa juga ya 10 aja. Kalau enggak bisa, maka Bang Haji Roma Irama mengatakan sungguh terlalu. Kalau sehari aja makruh, apalagi enggak puasa sama sekali, lebih makruh lagi. Nah, insya Allah puasa semua ibu-ibu di sini. Karena rata-rata kebanyakan menopos sudah. Kalau enggak puasa juga, ya pangdah. Ala kulli hal. Di 10 Muharram ini adalah 10 hari yang agung di dalam agama kita, agama Islam. Bahkan bukan agama kita saja, bahkan dari kalangan Yahudi dan Nasrani mereka mengagungkan 10 Muharram ini. Yahudi dan Nasrani, tapi yang dulu ya, nggak tahu sekarang Yahudi dan Nasrani sekarang apakah sama memuliakan 10 Muharram, wallahu alam. Kalau dulu zaman Nabi, Yahudi dan Nasrani itu mereka memuliakan 10 Muharram tadi ini. Sekarang nggak lagi, nah, karena berubah sudah. Nggak ada ya. Yahudi dan Nasrani zaman dulu. Kenapa? Karena Yahudi, ya, agama Yahudi dan agama Nasrani itu ya satu jalur dari Nabi Musa juga. Ya, ini agama Yahudi pertama. Iya, enggak. Orang Yahudi Nasrani sudah berubah, dia sudah berubah. Nah, 10 Muharram ini ibu-ibu banyak kejadian besar. Banyak ya. Nabi Musa selamat dari Fir'aun 10 Muharram, termasuk Bani Israel. Kemudian Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala dikatakan 10 Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya, keluar dari surga gara-gara makan buah khuldi, kemudian diterima taubatnya 10 Muharram. Tahu nggak doanya Nabi Adam? Barik lana fima razaqtana. Mau aja dibodohi. Apa doanya Nabi Adam? Nah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tadi kalau seandainya nggak ada yang jawab, saya akan bilang ada hadiah umroh, bayar sendiri. Ya, insya Allah kita nanti berangkat tanggal 30. Kemarin tanggal 11 ternyata diundur karena ada beberapa kendala. Kemudian juga ini saya juga travelnya masih di Mekah ini. Pihak travelnya masih di Madinah, belum pulangan lagi dari haji. Tanggal 3 atau tanggal 4 baru pulangan. Tanggal 3, tanggal 4 dari haji baru mereka pulangan. Jadi katanya tanggal 11 kayaknya nggak mungkin karena nggak bisa ngatur waktu, kecapean ya, kita undur tanggal 30 insyaallah. Masih ada satu seat Bu, satu orang lagi. Siapa tahu ada yang mau ikut berangkat umrah. 32 juta dari Balikpapan. Itu ke Turki nanti bulan, kalau ada yang mau ke Turki sama Saudi, Turki dan dan umrah 12 hari itu 32 juta 500 ribu. 32 juta 250 ribu, tapi keberangkatan dari Jakarta 12 hari 32 juta 250 ribu. Nah, itu keberangkatan dari Jakarta, umrah plus Turki 12 hari. Tapi syaratnya 15 juta harus masuk sampai akhir Agustus ini. Siapa yang mau ke Turki ngelihat Uludak, tahu Uludak Bu? Ya, bukan Guludak, Uludak. Gunung Uludak itu gunung salju yang main ski itu. Nah,
Ya dingin lah, namanya di bulan Januari. Masuk uang 15 juta akhir Agustus ini. Itu nanti bulan Januari berangkatnya. Kalau yang sekarang nanti Agustus itu 32 juta. Pilih yang mana terserah saja. Ya. Kalau nanti kita Agustus itu berangkatnya nggak musim dingin, tapi musim panas menuju ke musim dingin. Jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Ya, sedang-sedang saja. Masih ada satu orang lagi, siapa ada yang mau berangkat silakan. Atau yang mau ke Turki di bulan Januari, ya silakan. Ada yang mau mendaftar. Nanti habis promonya mahal lagi dia. Normalnya 38 juta atau 39 juta itu dari Jakarta. Ya, lumayan. Baik, ala kulli hal. Sampai mana tadi kita? Nah, doa Nabi Adam. Itu diterima taubatnya. Kemudian apa lagi? Nabi Yusuf. Yusuf keluar dari penjara 10 Muharram. Kan ada lagunya dulu. Yusuf, Yusuf alaihi salam. Hafal juga lagunya. Nah, Nabi Yusuf keluar dari penjara tanggal 10 Muharram. Ya, 11 bintang. Nah, itu yang bulan puasa biasanya di mana? Di daerah Maluku ya. Apalagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam keluar dari kobaran api itu tanggal 10 Muharram, dibakar sama Namrud itu keluar 10 Muharram. Kalau saya cerita panjang semuanya itu. Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Apa tasbih Nabi Yunus ibu-ibu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu 10 Muharram juga. Ada lagi yang tahu kira-kira? Nabi Idris diangkat ke langit 10 Muharram. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh keluar dari kapal dengan kaumnya 10 Muharram. Wallahu alam, entah di mana ceritanya itu, tapi ada yang mengatakan ketika Nabi Nuh keluar dari kapal itu sudah banjir surut, seluruh dunia kan banjir, apalagi di Pasar Baru ini. Ya, jangankan zaman Nabi Nuh, sekarang aja banyak banjir Pasar Baru. Apalagi zaman Nabi Nuh seluruh dunia banjir. Kapal Nabi Nuh itu berlabuh 40 hari kurang lebih ke seluruh dunia dikelilingi. Sampai ke Mekah tawaf 7 kali di Ka'bah itu. Tapi dulu Ka'bahnya sudah hilang ya, diangkat sama Allah Ta'ala, tinggal ada asasnya saja, pondasinya. Nabi Nuh dengan kapal tadi mutar tuh 7 kali keliling di Ka'bah itu, baru melilingin di dunia. 40 hari 40 malam kurang lebih kapal Nabi Nuh terombang-ambing di lautan, lepas seluruh dunia laut. Bagaimana? Nah, kemudian kembali lagi ke Gunung Al-Judi. Nah, ada yang mengatakan Gunung Judi yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Turki. Saya waktu ke Turki nggak sempat ke situ karena waktunya nggak sempat. Nah, kalau tidak salah gunung apa namanya? Gunung Ankara atau apa, lupa ya. Di Turki itu diperkirakan kapal Nabi Nuh di situ. Nah, ketika Nabi Nuh dan umatnya keluar dari kapal, bumi hancur. Hancur, pohon-pohon hancur, apa semuanya hancur. Terus mau makan apa, mau nanam apa, nggak bisa makan, nggak bisa nanam, hancur semuanya. Nah, ada persediaan sedikit makanan di kapal, ya gandum gitu. Lalu dimasaklah gandum tadi, kemudian dibikin bubur. Akhirnya itulah asal muasal katanya bikin bubur Asyura. Tapi Nabi Nuh zaman dulu nggak sampai 40 macam. Kita aja 40 macam. Ya, sampai kayu jabuk, batu kerikil masuk juga, arang masuk juga. Ya. Makanya tadi karena susah, kayu jabuk sama batu kerikil masuk, arang masuk. Itu orang kampung. Ya. Puasa enggak, bikin babasura, bikin Asyura, itu balik ini. Terbalik. Nah ya, itu Nabi Nuh keluar dari kapal 10 Muharram. Nabi Isa diangkat ke langit 10 Muharram. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya 10 Muharram.
Ayub, Syuaib, Harun, Musa, ya Sa'dul Kifri. Daud, Nabi Daud diterima taubatnya itu 10 Muharram. Nabi Daud diterima taubatnya 10 Muharram. Sebenarnya bukan kesalahan, bukan dosa ya, cuman salah pengertian saja. Ceritanya itu kan Nabi Daud ini raja. Jadi Nabi Daud ini punya istri 99 istrinya. Lalu Nabi Daud ini kisahnya itu, tapi ini benar tidaknya wallah alam ya, naksir dengan seorang perempuan. Tapi perempuan ini sudah punya suami. Suaminya pasukan tentara Nabi Daud. Lalu diutuslah pasukan perang termasuk si suaminya perempuan ini. Terbunuhlah, nah setelah terbunuh janda dikawinin sama Nabi Daud. Nah mungkin ada cerita itu kurang orang zaman sekarang, gentleman kah apa namanya itu? Kurang laki-laki, masa caranya begitu. Lalu datanglah dua malaikat menyerupai manusia. Malaikat pertama mempunyai kambing 99 ekor. Malaikat kedua punya kambing 1 ekor. Lalu malaikat yang pertama ini yang punya 99 ini kepingin melengkapi kambingnya 100. Tapi yang ke 100 itu dari temannya yang cuma 1 kambing ini punya. Ribut, masa saya sudah punya 1 kamu ambil lagi? Ribut, datang kepada Nabi Daud. Ya Nabi Daud, gimana ini? Saya sudah punya 1 kambing diambil lagi sama ini supaya lengkap 100. Kata Nabi Daud, kamu nggak boleh begitu. Bahasa kitanya nih ya. Kata malaikat ini, loh saya kan cuma kambing Nabi Daud. Lah engkau sudah punya istri 99 kepingin punya 1 lagi. Nah, akhirnya Nabi Daud pun tersadar bahwa ini adalah kesalahpahaman. Sebenarnya tidak begitu niat Nabi Daud. Memang diutus perang, pas terbunuh suaminya mau bagaimana lagi? Janda akhirnya dinikahi sama Nabi Daud. Hidup janda. Sekarang banyak janda. Sampai dibikin lagu macam-macam. Kalau orang kawinan tuh ya bikin apa? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Lagunya tuh kalau kawin pasti lagu itu terus. Lagi naik daun. Makanya nanti yang janda pura-pura malu begitu, kasihan. Ala kulli hal. Apa tadi itu? Ya, Nabi Daud maksudnya. Baik, kemudian apa lagi? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu apa namanya? Cincinnya itu kembali di 10 Muharram. Kan Nabi Sulaiman ini ibu-ibu punya kesaktian tuh di cincin. Cincinnya itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, matanya jamrud, disebutkan dalam kisah seperti itu. Kalau Nabi Sulaiman pasang cincin, itu semua pasukan manusia, binatang darat, lautan, udara, termasuk jin, semuanya tunduk sama Nabi Sulaiman, termasuk angin. Nah, waktu itu Nabi Sulaiman ini mau masuk kamar mandi, mau ke WC. Nabi Sulaiman ini anaknya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Bapaknya isinya berapa tadi? 100. Anaknya berapa Nabi Sulaiman istrinya? 1000 orang. Satu kelurahan pokoknya. Ya, 300 istri yang asli, 700 selir. Ya, budak jariyah zaman dulu namanya jariyah. Jadi totalnya 1000 orang. Ya, nama raja zaman dulu kan raja. Tidak ada yang paling kaya dari zaman dulu sampai akhir zaman kecuali Nabi Sulaiman. Kaya dengan segi kekayaannya, segi harta benda. Sudah harta bendanya kaya, banyak, istrinya banyak. Kemudian apalagi tadi namanya itu raja lagi, nabi lagi, rasul lagi, lengkap semuanya. Tapi dikatakan gara-gara itu Nabi Sulaiman paling terakhir di antara nabi dan rasul masuk surga. Perhitungannya banyak, pertanyaannya banyak. Pertanyaannya banyak. Dari mana dapat harta, kemana menggunakannya. Kita kan di akhirat nanti ditanya itu. Semuanya tanggung jawab. Makanya ibu-ibu yang punya emas banyak pertanyaan nanti di akhirat.
Yang di Sulawesi itu tasnya itu tas emas. Ibu-ibu haji pulang dari haji pamer cincin gelang. Masya Allah. Pokoknya orang Sulawesi nggak ada lawannya, nggak ada lawannya sudah. Sampai artis itu beli tas emas tuh datang ke Sulawesi. Kata saya nggak ada orang jual kan di Jakarta. Dia artis itu datang ke Sulawesi beli ini tas emas tuh. Jadi yang tas Hermes, tas apa tuh nggak payu lagi. Katanya buat apa tas Hermes itu? Orang kampung nggak paham, nenek-nenek apa nggak tahu tas itu harganya miliar. Tapi kalau tas emas, nenek-nenek tahu itu emas katanya. Harganya 100 juta, 150 juta. Hah? Gampang. Tapi kalau Hermes siapa yang tahu? Ala kulli hal. Jadi Nabi Sulaiman ini masuk ke kamar mandi. Nah sebelum masuk itu cincinnya dititipin sama istrinya. Ada yang mengatakan jariyahnya. Kalau jariyah istrinya juga. Tolong simpan ya. Karena ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang bikin sakti itu tulisannya itu. Lalu masuklah Nabi Sulaiman ke WC, kamar mandi, jin Ifrit. Nah, jin Ifrit itu kelompok jin ya. Jadi jin ini banyak suku-sukunya. Nah, suku yang preman-preman tuh, yang bajingan-bajingan itu namanya Ifrit, kelompoknya Ifrit. Ya Texas kalau di Balikpapan, Texasnya Balikpapan itu. Ini Ifrit ini, ada jin Ifrit. Wah, Nabi Sulaiman nggak pakai cincin, masuk WC, kesempatan nih. Lalu dia merubah dirinya menjadi Nabi Sulaiman, berubah, jadi Nabi Sulaiman. Datang si jin Ifrit ini kepada istrinya Nabi Sulaiman, mana cincinku? Nah, diserahkan, silakan sama istrinya. Istrinya nggak tahu ini Sulaiman palsu. Akhirnya apa? Si jin ini pun yang sudah berubah wujudnya menjadi Nabi Sulaiman, dia pakai cincin, duduk di singgasana. Singgasana itu apa ya? Kursi kerajaan Nabi Sulaiman. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyangka itu jin Ifrit. Dan semuanya tunduk. Kenapa? Kesaktiannya di cincin ini. Ya, tunduk semuanya. Nabi Sulaiman yang asli keluar WC. Mana cincinku? Loh, bukankah engkau sudah mengambil? Istrinya juga melihat ini Nabi Sulaiman aneh. Tapi karena Nabi Sulaiman nggak punya cincin lagi, akhirnya nggak ada punya wibawa. Nggak ada yang kenal dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman asli ngintip dari kejauhan. Waduh, jin Ifrit ngambil cincin. Nggak bisa dilawan ini. Nggak bisa dilawan. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman pun keluar dari sana. Nggak ada yang tahu, satupun nggak ada yang tahu itu Nabi Sulaiman. Sulaiman yang asli. Luntang lantung, kata orang Banjar, luntang lantung. Apa bahasa Indonesianya? Luntang lantung juga ya. Luntang lantung, melalang buana selama 40 hari 40 malam. Tidak ada yang tahu. Orang nggak ngasih makan, nggak ngasih minum, kasihan Nabi Sulaiman. Padahal biasanya di kerajaan makan enak. Iya. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman dikatakan pergi ke pantai. Pergi ke pantai. Di pantai itu Nabi Sulaiman ngelihat ada nelayan. Perut sudah keroncongan, apa lapar. Akhirnya dia bilang sama nelayan tuh, Pak, boleh nggak saya ikut kerja di sini jadi nelayan? Boleh. Nanti saya kasih makan Pak ya. Oh iya, enggak apa-apa. Ini nelayan nggak tahu ini Nabi Sulaiman asli. Nabi Sulaiman juga nggak mau ngasih tahu. Akhirnya apa? Ya sudah, berangkatlah Nabi Sulaiman tiap hari cari ikan, dapat ikan, kemudian dikasih kemajikannya, nanti dikasih upah, dijual lagi. Gitu aja kerjaan tiap hari Nabi Sulaiman. Nggak tahu apa nanti selanjutnya. Pasrah sudah. Nabi Sulaiman pasrah apa yang ditakdirkan sama Allah, nggak bisa lagi ngelak. Akhirnya suatu ketika Nabi Sulaiman selesai mancing di laut, kembali ke pantai, kecapean tidur di bawah pohon. Tidur di bawah pohon. Waktu tidur lagi terik-teriknya ya, tapi angin laut kan sepoi-sepoi itu. Keluarlah seekor ular dari lubang yang ada di pohon itu, ada ular keluar. Lalu ular ini tahu itu Nabi Sulaiman, ya bekas majikannya ini. Lalu ular ini pun berdiri gini, tapi nggak mau makan, nggak matuk. Dia cuma menghalangi matahari dengan badannya dia, supaya matahari itu tidak menyinari wajahnya Nabi Sulaiman. Tidur Nabi Sulaiman dengan tenangnya. Ular ini diam saja begitu, tidak bergerak. Nah kemudian majikannya si Nabi Sulaiman yang nelayan ini lewat, dilihat itu, kok ada ular berdiri.
Dan anehnya ular ini kayak nurut gitu sama Nabi Sulaiman. Kemudian ketika ular ini ngelihat ada orang, lalu dia lari masuk lagi ke dalam lubangnya, sarangnya. Dibangunkan Nabi Sulaiman sama majikannya ini. Bangun, bangun katanya. Kata majikan, siapa engkau sebenarnya? Aku melihat ada ular tadi menaungi kamu supaya engkau tidak kepanasan. Kata Nabi Sulaiman, aku adalah rajamu Nabi Sulaiman. Ah, nggak mungkin engkau Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan di kerajaan sana. Kata Nabi Sulaiman, itu adalah jin ifrit. Dia telah mencuri cincin kesaktianku. Wah, terus gimana ini? Ya kata Nabi Sulaiman, aku pasrah saja dengan ketentuan Allah. Aku nggak ngerti apa yang aku kerjakan, kecuali cuma pasrah saja. Inilah takdirku. Sampai Allah membukakan jalanku. Lalu si majikan ini bilang, ya sudah wahai Nabi Sulaiman, aku percaya denganmu. Kau tinggal di sini saja sampai Allah memberikan kau jalan keluar. Lalu si majikannya ini bilang, hai Nabi Sulaiman, kamu mau nikah enggak? Ya maulah, 40 hari. Siapa yang ngelayanin? Sudah nikah dengan putriku. Ya enggak apa-apa sudah. Tapi putriku ini hitam legam. Anaknya ini hitam legam. Bagaimana? Anak namanya anak nelayan tinggal di pesisir pantai. Ya kena angin laut terus hitam. Ya. Akhirnya ya sudah nikah. Tapi subhanallah istrinya ini walaupun hitam legam kulitnya, akhlaknya baik. Nabi Sulaiman sangat sayang dengan istrinya ini. Itu yang istilah kata pepatah, bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Berapa banyak ibu-ibu yang sudah segini tapi suaminya masih cinta kan? Padahal nggak seperti zaman dulu gadis. Nah itu namanya cinta. Semakin tua semakin cinta, semakin sayang. La ilaha illallah. Nah kemudian di kerajaan itu ada muridnya Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Barqiyah. Asif bin Barqiyah ini heran, kok Nabi Sulaiman ini ngajarkan ilmu sihir. Nah, jadi waktu Sulaiman yang asli, Nabi Sulaiman asli itu ilmu sihir di seluruh dunia ditarik oleh Nabi Sulaiman, diambil, dukun-dukun dimusnahkan, semuanya disuruh bertobat. Kitab-kitab jimat-jimat itu ditaruh di kursi singgasana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gak sempat memusnahkan itu. Ya, gak sempat memusnahkan ilmu-ilmu kajian-kajian di buku itu. Buku-buku nujum tadi itu. Nah, sempat kena musibah seperti itu, jin ifrit ini tahu bahwa buku-buku itu ada di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman. Itu dibongkar, diajarkan sama orang-orang yang ada di situ. 40 hari saja ilmu sihir itu tersebar semuanya. Akhirnya yang di kerajaan ini orang-orang pada sudah belajar ilmu sihir. Asif bin Barqiyah, muridnya Nabi Sulaiman yang memindahkan kerajaan Ratu Balqis. Ratu Balqis Bu, di Ma'rib di Yaman. Saya pernah ke sana ke istananya di Ma'rib di Yaman, istananya Ratu Balqis. Itu yang memindahkan kerajaan Ratu Balqis adalah Asif bin Barqiyah dengan sekejip matanya, tuk, langsung nongol di hadapan, tuk, tutup, buka, nongol di hadapan kerajaan Ratu Balqis. Ya, jadi Asif bin Barqiyah heran, kok Nabi Sulaiman mengajarkan ilmu sihir ini. Lalu kata Asif bin Barqiyah, ini jangan-jangan ini bukan Nabi Sulaiman ini bohong ini. Lalu untuk memastikan itu Asif bin Barqiyah membaca kitab Zabur. Kitab Zabur ini kitab bapaknya Nabi Sulaiman, itu Nabi Daud tadi. Dibaca kitab Zabur tadi, dibaca oleh Asif bin Barqiyah, tiba-tiba jin ini kepanasan, panas. Zabur yang asli ya, panas. Lalu jin ifrit ini kepanasan, dia lari ke tengah laut. Selama cincin itu tidak dilepasnya, dia kepanasan terus. Akhirnya cincin tadi dilepasnya, dibuang ke laut. Tung. Ya, cebung. Lalu ada ikan kakap lewat, tuk, dimakannya cincin tadi. Cincin tadi. Nabi Sulaiman lagi asik mancing di tengah laut. Mancing dapat ikan banyak, termasuk ikan itu. Dibawa pulang, setorkan ke majikannya, ke bapak mertuanya. Bapak mertua, ya ini setoran ikan. Oh ya sudah, bawa sini, nanti kita jual. Lalu mertuanya Nabi Sulaiman ini bilang, Nabi Sulaiman,
ambillah ini, bawa ikan seekor 2 ekor bawa ke rumah. Suruh istri membersihkan, nanti kamu makan ikan di rumah. Ya, makan ikan di rumah. Nabi Sulaiman mengambil 2 atau 3 ekor begitu ikan kakap tadi. Ya, anggaplah ikan kakap gitu. Dibawa oleh Nabi Sulaiman, diserahkan ikan tadi sama istrinya membersihkan. Bersihkan ikan tadi, dibelah perutnya ada cincin. Kata istrinya, istrinya ini walaupun hitam legam tapi akhlaknya baik. Ya, kata istrinya, ini adalah ikan dari suamiku. Di perutnya ada cincin dan cincin ini mestinya harus keserahkan sama suamiku. Itu istrinya Nabi Sulaiman. Tapi istri-istri bukan di sini, di sana, nyuci baju, nyuci celana, suaminya ada duit, ya sudah masukin kantong. Kata suaminya, kata istrinya, itu duit apa Pak? Itu duit sial, kata suaminya. Kok duit sial? Iya, aku simpan di kantong, ketahuan sama kamu. Lupa aku, katanya. Habis namanya duit sial. Coba enggak ketahuan, gak hilang. La ilaha illallah. Kemudian apa? Nah, kata istrinya, diserahkan cincin ini. Wahai suamiku Nabi Sulaiman, saya dapat cincin di dalam perut ikan. Ini cincinnya. Kata Nabi Sulaiman, oh, ini cincinku. Terima kasih, kau istri yang baik. Dipakai sama Nabi Sulaiman. Ketika dipakai, langsung berubah, berwibawa semua. Istrinya kaget langsung melihat Nabi Sulaiman. Oh, ini Nabi Sulaiman yang asli. Bercahaya, wibawa semuanya, kaget semuanya. Mertuanya ngelihat ini Sulaiman asli, tunduk semuanya, semua tunduk. Ya. Akhirnya apa? Kata Nabi Sulaiman, terima kasih, engkau telah mengembalikan cincin ini. Nabi Sulaiman juga, terima kasih ya Allah, engkau telah mengembalikan kerajaanku ini. Nah, itu terjadi tanggal 10 Muharram. Lalu kata Nabi Sulaiman, wahai istriku, ayo kamu ikut ke kerajaanku. Kamu ikut ke kerajaan, karena dirimulah yang berkat dirimulah aku tertolong dengan berkat dirimu. Ayo ke kerajaan. Kata istrinya, malu aku ke kerajaan. Loh, kenapa? Aku jelek. Kata anak Balikpapan, sudah jelek, hitam, bau, hidup lagi. Itu anak-anak Balikpapan kalau sudah ngejek luar biasa. Kata istrinya, aku malu, istrimu cantik-cantik di sana, aku jelek. Kata Nabi Sulaiman, gampang. Didoakan sama Nabi Sulaiman, ini ada cincin. Langsung glowing. Pakai skincare, seluruh tubuh putih, maksudnya kulitnya putih semua. Lain ibu-ibu zaman sekarang, muka putih, kulit tangan hitam, tangan malam. Ya, kopi susu hitam malam. Ada saya dikirim video, bukan kirim video, di Facebook. Ibu-ibu ini glowing mukanya, mengkilat. Karena ya perawatan. Sekalinya pas dia gini kan tangannya, jauhnya ini hitam, ini putih. Mukanya putih, ini hitam banget. Ya, itu kata anak-anak muka siang malam, ya, mukanya siang, lehernya malam. Nah, itu langsung jadi glowing istrinya. Jakanya itu suami ibu punya cincin itu, nggak pernah tua ibu. Muda terus. Nah, itu Nabi Sulaiman dapat cincin tanggal berapa? 10 Muharram. Daud, Sulaiman, Hud, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Sulaiman. Nah, ya, pokoknya banyaklah kejadian 10 Muharram itu. Kemudian apa lagi? Dikatakan Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan gelar Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa Nabi kita yang lalu dan yang akan datang. Gelar itu didapat sama Nabi di 10 Muharram. Kemudian dikatakan langit hujan turun pertama kali 10 Muharram, turun hujan nih 10 Muharram. Kemudian apalagi? Nabi Adam sudah tadi ya, diciptakan 10 Muharram. Kemudian diciptakannya langit 10 Muharram, diciptakan aras 10 Muharram, diciptakan qalam, lauh mahfuz 10 Muharram, dan masih banyak lagi lah ya 10 Muharram itu. Bahkan ada yang mengatakan, tapi terus terang ini tidak bisa diperpegangi, cuman ada sebagian mengatakan prediksi ulama, prediksi aja namanya, prediksi kan bisa benar bisa salah. Apa itu?
kiamat terjadi 10 Muharram. Tapi sebenarnya tidak ada yang tahu pasti kapan itu kiamat. Nah, cuman Nabi memberikan kisi-kisi hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Ini 10 Muharram hari Jumat ya. Cuman itu tidak ada yang tahu ya kepastian hari kiamat itu, cuman Nabi memberitahukan kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Namun ada yang memberitahukan, cuman sekali lagi prediksi. Ada yang mengatakan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi kecuali di hari itu terjadi 2 kali khutbah. 3 kali khutbah maksudnya. 3 kali khutbah. Pertama khutbah hari raya. Hari raya, entah Idul Fitri, Idul Adha. Hari raya, khutbah hari raya. Yang kedua khutbah Jumat. Yang ketiga khutbah gerhana matahari. Nah, kalau seandainya terjadi pada hari itu 3 kali khutbah, selesai. Nah, jadi ala kulli hal kembali ke 10 Muharram tidak ada yang tahu pasti kapan. Maksudnya 10 Muharram itu tanggal 10 yang sangat mulia dalam Islam. Bahkan dikatakan oleh para ulama puasa Asyura atau 10 Muharram ini sebelum datang Islam, sebelum diwajibkan orang Islam untuk puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Sebelumnya itu para sahabat sudah biasa puasa Asyura. Jadi sebelum ada kewajiban Ramadan, mereka sahabat puasa Asyura itu sudah biasa. Bahkan para sahabat itu dikatakan mereka berpuasa, termasuk juga anak-anak mereka puasa. Jadi kalau anak mereka itu kepingin makan, kepingin minum, orang tuanya itu semaksimal mungkin mengalihkan perhatian anak tadi ke tempat lain. Ya, jadi kalau anaknya nangis, lapar mama, lapar, makan. Mamanya itu mencarikan mainan, ya, ngajak jalan-jalan atau dipaksa tidur sampai anak ini lupa dengan laparnya dia. Nanti setelah maghrib baru dikasih makan. Saking seperti itunya tuh para sahabat, mereka sebelum datang Ramadan mereka puasa Asyura. Tapi setelah datang puasa Ramadan, kewajiban Ramadan, maka Asyura ini jatuh menjadi sunnah biasa. Nah, makanya kata ulama walaupun sunnah tetapi sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, disebabkan 10 Muharram ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar di dalam sejarah dunia ini, termasuk sejarah Islam. Kemudian selanjutnya di Asyura ini juga dianjurkan kita untuk melakukan ritual-ritual yang lain, bukan hanya puasa, tapi sebagian ulama menyarankan untuk satu, berziarah kepada orang alim, kepada para ulama. Kemudian apalagi tawassu' 'alal iyal, berbagi kebahagiaan dengan keluarga. Nah, jadi dikatakan salah satu pintu rezeki terbuka itu adalah apabila seorang suami memberikan duit lebih kepada istrinya di 10 Muharram ini. Nah, kemudian juga apa lagi? Aidul Yatama, hari raya anak yatim. Ini yatim nah. Yatim piatu ya. Jadi yatim piatu pada hari ini Masya Allah mereka bergembira di 10 Asyura ini ya. Menyantuni anak yatim, mengusap kepalanya. Ada sebagian ibu-ibu yang nyantuni anak yatim, nyantunin enggak kepalanya aja dipegang. Kasihan. Rambutnya datang ganteng-ganteng, rambutnya pakai minyak rambut, diusap semuanya. Ya ala kulli hal itu salah satu simbol daripada kasih sayang kita. Tapi sebenarnya bukan hanya rambut dipegang, kepala, santunannya. Buat apa ngambil kepalanya tapi santunan enggak pernah dikasih. Ya, tawassu' 'alal iyal, berbagi kebahagiaan dengan keluarga. Nah, makanya kita itu biasanya orang kita ada makan bubur Asyura, dan alhamdulillah kami di pesantren juga hari ini bikin bubur Asyura, jadi berbagi kebahagiaan dengan anak-anak santri. Tadi malam baca maulid di pesantren, saya nggak tahu juga, tiba-tiba selesai baca maulid anak-anak bagi bingkisan, ada roti, ada susu, macam-macam. Kata saya, siapa yang bikin acara ini? Katanya Abu ya, guru-gurunya. Oh, guru-gurunya yang bikin? Iya katanya. Saya tidak ada nyuruh, tapi guru-gurunya Masya Allah berinisiatif untuk berbagi kebahagiaan di 10 Muharram itu. Nah, kemudian apa lagi? Pakai celak mata. Pakai celak mata itu dianjurkan. Ya. Kemudian apa lagi? Mandi. Ya, 10 Muharram ini disunahkan mandi. Ya. Dan
ala kulli hal adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, cuman ada satu perbuatan 10 Muharram ini yang tidak boleh kita lakukan. Haram hukumnya kita lakukan. Apa itu? Bersedih hati, merau-rau dan lain sebagainya dengan kematian cucu Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Sayyidina Husain itu kita yakini adalah cucu Nabi yang beliau sangat disayangi Nabi. Dan Sayyidina Husain adalah Syababul Jannah, pemuda-pemuda surga. Jadi pemimpin Sayyidul Syababul Jannah, pemimpin para pemuda yang ada di surga itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dua cucu Nabi ini meninggal ya. Sayyidina Hasan meninggal diracun. Ada yang mengatakan meninggal diracun oleh istrinya yang berkhianat. Kalau Sayyidina Husain dipenggal kepalanya oleh tentara Yazid. Dan itu terjadi di 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura. Makanya hari ini Asyura ini orang-orang yang berpaham Syiah itu mereka mengadakan ritual. Saya tadi malam iseng-iseng buka Karbala, tulis di Karbala di YouTube. Ternyata di situ ada siaran langsung di Pakistan dan di Iran. Mereka orang-orang Syiah. Nah, mereka itu menjadikan hari ini hari duka cita, hari bersedih. Jadi laki-lakinya itu melukai badan. Jadi ada semacam rantai, beberapa rantai dicambuk begitu. Nah gini, sambil mereka teriak ya Ali, ya Husain, ya Ali, ya Husain. Namanya orang Syiah. Ya, melukai badan mereka. Anak kecil mereka pun tidak luput dari luka. Jadi kalau mereka punya anak kecil, diiris dia punya kepala ini. Trak begitu, pakai pedang, pakai pisau, berdarah. Ya, ambulan itu sudah siap kalau seandainya ada yang kehabisan darah, langsung ambulan itu siap langsung mengangkat mereka. Perempuan-perempuannya menaburkan pasir di kepala, sampai mereka teriak-teriak. Mereka melakukan itu untuk apa? Katanya untuk merasakan kepedihan bagaimana Sayyidina Husain dan anak keluarganya dibantai oleh tentara Yazid. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa perlakuan tentara Yazid bin Muawiyah itu adalah perbuatan terkutuk, dan orang-orang yang membantai keluarga cucu Nabi kita Muhammad SAW itu disepakati oleh ulama mereka adalah orang-orang yang akan masuk neraka, dan dikatakan mereka itu mati dalam keadaan yang tidak baik semuanya, dalam keadaan mengerikan karena dia kualat dengan cucu Nabi. Nah, kita cinta dengan Ahlul Bait, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan dan lain sebagainya, tapi kita ahli sunnah wal jamaah tetap tidak mentolerir perbuatan-perbuatan orang-orang Syiah yang melukai badan mereka, melalui melakukan perbuatan-perbuatan yang sampai menyiksa diri. Nah, ini perbuatan orang-orang Syiah adalah keluar daripada jalur yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi hati-hati ya ibu-ibu ya. Nah, nanti yang pernah saya dapat berita waktu saya tahun 2005 ke Mekah jadi petugas haji. Ada yang cerita dengan saya, katanya di Iran atau di Pakistan yang berpaham Syiah, itu mereka siangnya melakukan ritual seperti itu, teriak-teriak. Malamnya mereka di lapangan kayak di K8 Merdeka itu ada kemah-kemah. Untuk apa kemah itu disediakan sangat banyak? Untuk melakukan nikah mut'ah atau orang bilang namanya nikah kontrak. Nah, itu terjadi di Iran, banyak sekali orang nikah kontrak, bahkan mereka mau mengatakan bahwa nikah kontrak itu adalah pernikahan yang sangat mulia. Itu paham mereka. Nikah kontrak itu ibu-ibu tidak perlu pakai saksi, tidak perlu pakai wali, ya. Jadi tidak ada bedanya seperti halnya orang yang melacurkan diri. Si perempuan cukup mengatakan saya nikahkan diriku kepadamu dengan mahar sekian-sekian dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya mau 1 jam 1 jam, 2 jam 2 jam. Itu paham Syiah yang sangat parah sekali. Ya, jadi jangan diturutin. Ada saya pernah lihat di YouTube ya, seorang jamaah bertanya kepada kiainya orang Syiah. Jadi kata jamaahnya tapi pakai tulisan ya, katanya kami bertanya kepada engkau wahai imam, kalian
menyarankan untuk nikah mut'ah kepada perempuan-perempuan di kalangan Syiah. Nah, pertanyaannya, apakah kalian ridha anak perempuan kalian dinikah mut'ah sama orang-orang lain? Kalau dia kan nyuruh nikah mut'ah sama perempuan-perempuan lain, lah dia punya anak perempuan, kira-kira anak perempuannya mau nggak dikawin atau dinikah kontrak itu? Langsung naik pitam si kiainya nih. Ini yang boleh melakukan ini adalah anak-anak kalian, tapi anak-anak kami, anak-anak kiai kami nggak boleh katanya. Wah, ini nggak fair namanya, nggak fair namanya. Nah, itulah kebobrokan dari salah satu orang-orang Syiah seperti itu. Di Indonesia ada paham Syiah seperti itu. Di Balikpapan pernah terjadi ya seperti itu. Cuman kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, orang-orang kita, ustadz-ustadznya langsung bergabung untuk mencegah paham Syiah itu berkembang di Balikpapan khususnya. Tapi yang banyak di Samarinda ada, di Banjarmasin ada. Paling banyak itu di daerah mana namanya? Daerah Bandung, Bogor sama Pasuruan. Itu banyak sekali orang-orang Syiah di sana. Ada, cuman tidak berkembang karena ustadz-ustadz di Balikpapan, guru-gurunya selalu menekan itu jangan berkembang. Mereka berkembang dengan diam-diam, tapi untuk secara terang-terangan nggak bisa. Ya, karena memang kelompoknya itu sudah. Nah, ibu-ibu, ala kulli hal 10 Muharram adalah yang kita kenal dengan Asyura, hari yang mulia di dalam agama kita, agama Islam. Dan salah satu bentuk yang dianjurkan di 10 Muharram ini adalah kita berpuasa Asyura. Dan salah satu fadilah puasa Asyura adalah Allah akan mengampuni dosa kita setahun yang telah lewat. Ibu-ibu yang puasa hari ini bersyukur Allah berikan hidayah, dan insya Allah dosa-dosa ibu dan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang telah lewat ya. Baik ibu-ibu, masih ada kurang lebih 1/4 jam lagi. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak saya langsung jalan karena saya harus kembali ke pesantren supaya nanti bisa berbuka puasa, berbagi kebahagiaan sama anak santri-santri kami. Ya. Mengenai cincin yang tadi ada kaitannya dengan Sulaiman tadi, itu saya waktu itu ada musim batu-batu cincin kan, Ustaz? Ya. Berapa tahun yang lalu itu. Nah, aku tuh punya batu, suamiku punya batu cincin yang kalau dipegang itu bisa jadi ringan ngangkat sesuatu. Oh iya. Pernah dicoba nggak ngangkat? Iya. Enggak, maksudnya suaminya Burodah pakai itu kemudian ngangkat Burodah. Ya ala kuliah gini ya. Begini ya. Memang benda-benda, batu-batu di dunia ini, mau tidak mau mereka itu lebih lama hidup daripada kita. Batu-batu itu lebih lama hidup daripada kita. Artinya memang ada benda-benda di dunia ini yang Allah berikan, masya Allah, di situ ada suatu energi, ada energi positif, ada energi negatif. Salah satu batu yang kita hormati, yang jadi rebutan seluruh manusia Islam di seluruh dunia adalah Hajar Aswad. Itu batu dari surga. Nah, Ka'bah juga batu. Ka'bah itu batu. Safa Marwah juga batu. Jabal Rahmah juga batu. Nah, ala kulli hal, batu-batu itu adalah mempunyai energi positif yang kita ala kulli hal diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan benda-benda tadi. Nah, tapi ada juga benda-benda yang negatif, batu-batu negatif yang notabene-nya di situ adalah tempat sarang jin. Tempat sarang jin. Lah berhala tercipta dari mana? Terbuat dari mana? Batu. Tapi karena disembah-sembah terus, akhirnya jin sarang di situ. Sebenarnya batunya biasa saja, tapi karena ada jin di situ dan sebagainya, menjadikan benda-benda itu mempunyai suatu magis yang dilarang oleh agama kita. Intinya kembali, cincin itu boleh. Saya pakai cincin. Nggak tahu matanya apa ini. Saya terus terang banyak saya punya cincin di pesantren itu. Ada sekotak ada. Kalau habis nanti saya berangkat lagi ke Pandansari, saya beli. Saya kumpulkan batu-batu cincin itu, cincin ini. Nanti kalau ada tamu, ada Habib, ada Kiai atau siapa, saya biasanya ngasih itu.
ngasih hadiah, cincin, ngasih tongkat, ngasih minyak harum, kalau ada tak kasih. Nah, ini cincin biasa, Nabi juga pakai cincin, ya kan ya? Kemudian sahabat pakai cincin, ada pakai batu biasa. Yang tidak boleh kita terlalu menggantungkan hati kita, ini cincin yang bisa aku jadi kuat, cincin ini. Yang mudah rezeki, cincin ini. Yang mudah orang cinta sama aku, pakai cincin ini. Ada cincin pesugihan. Boleh nggak itu batu digunakan? Nggak apa-apa. Boleh aja ya. Boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau meyakini benda itu yang mempunyai kekuatan selain daripada Allah. Paham kira-kira ya? Nah juga ingat ya, kalau ke Mekah ya, nanti yang berangkat sama saya berangkat umrah, jangan, saya mau ngambil berkat, ngambil batu di Mekah itu bawa pulang. Jangan, tidak boleh. Sakit ya, itu sakitan badan. Dia tempatnya di tanah haram, nggak boleh dikeluarkan dari tanah haram. Itu sudah biasa terjadi bagi orang-orang yang melakukan itu, biasanya badannya sakit-sakitan. Makanya salah satu syaratnya supaya sembuh dikembalikan batu itu ke tanah haram. Ya, ala kulli hal. Ada lagi pertanyaan? Ya boleh saya pakai cincin. Nggih. Boleh digabung, boleh pisah. Cuman yang afdalnya pisah. Bagusnya afdalnya pisah. Nggih. Nggih, makasih. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Saya minta maaf harus jalan supaya sempat kembali ke pesantren. Ya, yang apa? Bu Roda, siapa lagi temannya? Bu siapa? Agustina. Nadir ya, Minggu nanti manasik umrah di pesantren. Ya, jangan lupa bawa paspor. Ibu-ibu yang ingin umrah 1 orang lagi nih. Ya, 1 orang bulan 30 Agustus atau yang kepingin umrah di bulan Januari plus Turki boleh juga ya. Harganya 32 juta ya. Yang Turki 32.500.000, 32.250.000. Yang dari Balikpapan bulan Agustus 32 juta juga. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.